ini yang sudah mewakafkan diri kita untuk yayasan ini, tanggung jawabnya begitu berat. Ya. Bukan hanya mungkin kata orang enak jadi pembiayasan atau dari pengurus atau pengawas, tapi ternyata memang berat. Ya, pertanggungjawaban itu bukan hanya kata-kata, ya, tapi tanggung jawab kita selama memegang amanah. Ya, nah mudah-mudahan walaupun dengan banyak kekurangan, semua kita bisa melaksanakannya. Ya, dalam kesempatan ini kan memang saya secara pribadi juga baru nih kita bisa ketemu semua, bisa silaturahmi. Makanya perlu saya sampaikan, ya. Terus, lanjut, ya. Nah sekarang apa sih sebenarnya mengapa? Mungkin bapak-bapak Dewan Guru juga pasti ya. Artinya tadi yang sudah disampaikan akan juga mempunyai hal yang sama tentang pembinaan, ya, tentang pembina yayasan, ya. Mengapa begitu berat tanggung jawabnya dalam aturan seperti ini, ya. Dari adalah organ yang tertinggi, ya, struktur organisasi yayasan yang kewenangan utama, ya. Kewenangan utamanya dalam menentukan arah dan kebijakan strategis lembaga, undang-undang yayasan dan posisi yang tidak diberikan pada orang lain, ya. Jadi penunjukan ini mungkin bukan sebatas kita saja, ya. Tapi memang ada beberapa faktor yang mendukung, ya, baik dari dewan pendiri, pembina dan sebagainya, ya. Itu secara beruntun, ya. Bukan artinya kewenangan itu kita gunakan dengan wewenang, ya, enak, gitu kan. Tapi tidak, ya, dalam hal ini karena kan kita ini awal sudah sering mendengar yayasan karena anak keluarga. Tapi ketika keluarga ini sudah mewakafkan, siapapun pengurusnya silakan, ya, kan tidak monopoli, ya, harus jadi ini keluarga sini atau siapapun, termasuk bapak-bapak yang punya kewenangan silakan, punya kompetensi silakan, ya, mau jadi pengurus yayasan. Tapi kalau untuk pembina mungkin tidak serta-merta, ya, memang ada aturan dulu. Lanjut. Nah ini dasar hukum, ada undang-undang, ya, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 dan Undang-Undang 28 Tahun 2004, ya, yang mengatakan bahwa organ yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diberikan kepada pengurus atau pengawas, ya. Jadi kewenangannya nggak bisa diambil alih oleh pengurus maupun oleh pengawas. Ya. Yang kedua, juga bisa memangkat dan memberhentikan baik pengurus maupun pengawas, ya. Tapi memang dia belum ada secara juga minta maaf, karena kan kita kadang-kadang suka nyanak-nyanak, ya. Tapi selama itu berjalan, pengurusnya, selama pengawasnya berjalan, maka, ya. Jadi pengurusnya, pengawasnya silakan saja berjalan, ya, sesuai dengan arahan kebijakan, ya. Supaya tidak terjadi goncangan. Kan ada beberapa kalau keluarga itu kadang-kadang, ya, mungkin bukan di Sri Kepala di mana, ya, mungkin di lainnya, udah aja pembina kan berhak punya kewenangan memberhentikan pengurus, memberhentikan pengawas, siapa saja udah ambil, ya. Nah, kita alhamdulillah, makanya kita ini bareng-bareng, ya, bersama-sama. Yang penting yayasan ini bisa memberikan manfaat, bisa memberikan kebaikan buat orang lain, ya, siapapun juga, ya, siapapun juga yang ingin memajukan yayasan, maka, ya, ya, dari keluarga, dari saudara atau dari teman-teman yang lain, ya. Lanjut, ya. Kewenangannya memiliki kuasaan tertinggi atas arah dan strategi yayasan, dapat mengambil alih kewenangan pengurus jika dianggap tidak menjalankan tugas dengan baik, dapat mengubah struktur dan strategi yayasan sesuai kebutuhan, menyetujui penerimaan dan penggunaan hibah atau donasi besar. Artinya bantuan dan sebagainya, ya. Tapi selama berjalannya ya banyak, ya. Cuma kami barangkali dari unit, ya, tolong juga laporan kalau misalnya ada bantuan apapun yayasan, ya. Yayasan harus tahu nih
ya. Jadi jangan sampai yayasan juga tidak tahu. Ya, mungkin kalau pembina kali mungkin terlalu jauh kali ya, kamu yayasan tahu lah, ya apa yang didapat, karena apa pertanggungjawaban. Ya, ketika ada terjadi sesuatu secara hukum berarti dia itu bertanggung jawab. Ya, nah siapa penanggung jawabnya? Pasti dalam struktur itu, ya. Nah fungsinya, ya. Nah, fungsinya ini menentukan menjaga yayasan, menjaga visi yayasan, ya, integritas dan etika yayasan, ya, kewenangan pengurus dan pengawas, menyeimbangkan, ya. Jadi antara pengurus dan pengawas ya sejalan lah, ya. Jadi kita sih, ya alhamdulillah sih, ya, ketua sama pengurus ini kan duduknya itu udah berdekatan, kan? Artinya nggak ada masalah, gitu kan? Ya. Berarti maaf ya. Dari mana? Nama saja ya. Berarti sama-sama. Kita kan ini kalau bahasa kita ini orang pensiunan. Adik kakak masih bujang. Jadi wajib Amin sudah purna, wajib Manaf sudah purna, saya juga sudah purna. Jadi pengacara, kemudian banyak acara. Bentar. Nah selanjutnya, ya. Nah tugasnya menetapkan kebijakan umum, mengangkat pendidikan pengurus dan pengawas, menyetujui dan sebagainya. Ini adalah semua ada dalam acara dasar rumah tangga yayasan. Ya, sebentar dengan pendahuluan. Lanjut. Pengawasan, ya, Komite Yayasan memiliki tanggung jawab untuk mengawasi jalannya lembaga pendidikan, ya. Cuma saya kadang-kadang ini yang belum bisa mengawasi jalan pendidikan ini, ya. Walaupun kita ikutkan ada pengurus yayasan, ya minimal sebulan sekali harusnya datang, ya. Tapi kan sudah diwakili oleh pengurus, ya. Jadi udah aman, ya Pak Haji, ya. Nah, jadi semua selama ini juga berjalan, ya, tidak ada hal-hal lain, ya. Nah, kecuali ada hal-hal yang memang memerlukan, ya, karena setiap bulan kita juga selalu tukar informasi, ya, berdiskusi, rapat dan sebagainya, ya, supaya memastikan semua sesuai dengan kebijakan, sesuai dengan arah pendidikan.